Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Rio Aribo Purwaila dengan NIM 0549376668, Program Studi Sistem Informasi UPBJ Asal Samarinda. Pada video praktikum kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan materi yang telah saya pelajari sebagai bagian dari tugas 2 mata kuliah basis data. Oke, tugas 2 yang saya dapat ada contoh kasus sebagai berikut. Di sini kita disuruh bikin. Saya baca soalnya dulu. Berdasarkan entity position diagram di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter, admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke, langkah pertama kita akan membuat database-nya dulu ya. Pertama kita akan buka aplikasi SAM-nya, kemudian kita start di menu control panelnya. Di Apache kita start, kemudian MySQL-nya kita start, kemudian kita masuk ke menu PHP admin di MySQL, kemudian papan pertamanya kita bikin database-nya dengan nama rumah sakit, kemudian kita create, kemudian langkah kedua kita akan membuat tabelnya. Kita pertama buat tabel dokter dengan kolom atau atributnya ada 7, soalnya ada 7, kemudian kita create. Pertama kita masukin ID-nya, ID dokter, dan integer, tipenya, panjangnya ada 3, kemudian di indeksnya kita pilih primary, go, kemudian atribut incrementnya kita checklist, lanjut ke nama dokter, kita masukkan hotchart, tipenya, kemudian panjangnya 30, selanjutnya alamat dokter, kita pilih hotchart, tanggalnya 100, kemudian kita masukkan tanggal lahir, kita pilih date, kemudian nomor HP, kita pilih hotchart, panjangnya 15, kemudian spesialis, punya kita masukkan varchar juga, panjangnya 15, kemudian waktu kerja, pilih varchar dengan panjangnya 100. Oke, kita save. Untuk tabel lainnya kita akan percepat. Kita akan membuat foreign key di
Forenske yang ada di pasien dokter, kemudian dokter admin, dan daftar. Di sini untuk dokter admin, forenskenya ID dokter, ID admin, kemudian daftar, ada ID admin, ID pasien, kemudian pasien dokter, ada ID dokter dan ID pasien. Kita masukkan forenske yang ada di daftar. Di sini ada ID admin dan ID pasien. Kita pilih more di ID admin, kemudian index. Oke. Untuk forenskenya akan ada gembok warna silver. Yang untuk kunci yang berwarna emas itu primary key-nya. Kita lanjut ya di pasiennya. Oke, forensiknya sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat desain database dan relasi antar tabel. Kita kembali ke menu database, kemudian kita masuk ke menu designer. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Kita rapikan dulu untuk susunannya. Kemudian kita save, kasih nama rumah sakit. Kemudian kita relasikan ID pasien ke ID pasien. Kemudian kita masukkan cascade di on delete, kemudian cascade di on update. Kemudian kita lakukan hal yang sama, relasi. Jika sudah, kita save. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan transaksi data manipulation language. Kita akan memasukkan menu insert. Kita masuk menu insert di tabel pasien. Kemudian kita insert. Di sini kita akan memasukkan berjumlah 4.
Lalu kita masuk ke menu browser. Di sini data ada jumlah nama pasien dengan ID 11, 12, 13, 14. Kemudian kita akan mengupdate data yang ada di nama ID pasien 12 dengan nama Wulan. Kita masuk ke menu edit. Kemudian kita update namanya. Kemudian tuh, jika sudah, nama akan terupdate sesuai yang kita isi tadi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan transaksi data manipulation language, delete dan select. Kita buka lagi menu SMPP control panel, kemudian masuk ke cell. Kemudian kita login dulu. Kemudian kita melihat database-nya. Selanjutnya kita pilih database rumah sakit. Kemudian kita munculkan tabel. Oke, di sini kita akan melihat data nama yang ada di pasien. Oke, data nama yang di pasien ada 4 nama dengan ID 11, 12, 13, 14. Kita akan menghapus nama di ID pasien 14. Oke, query-nya sudah oke. Kemudian kita lihat lagi. Oke, ID pasien 14 sudah terhapus. Selanjutnya kita akan memulai select. Selectnya kita di sini akan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Oke, untuk nama pasien yang berjenis kelamin laki-laki ada 2. Kemudian kita pilih kembali dengan jenis kelamin perempuan. Oke, di sini jenis kelamin perempuan ada 2, ada 1 dengan nama Wulan Widiasari. Oke, demikian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih telah menyimak proses praktikum yang saya lakukan. Saya sudah menjelaskan tahapan pembuatan basis data MySQL yang ada pada exam PP, mulai dari transaksi data definition language, seperti membuat database, tabel, foreign key, desain database, dan relasi. Dan juga transaksi data manipulation language seperti insert, update, delete, dan select. Semoga penjelasan ini membantu menunjukkan pemahaman dan kemampuan saya dalam materi basis data. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Saya siap menerima masukan untuk perbaikan ke depannya. Sampai jumpa pada praktikum berikutnya. Terima kasih.